warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu hadis yang terdapat di dalam hadis Arba'in karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab hadis Arba'in, hadis ini terdapat pada bagian yang pertama, yaitu tentang niat. Di sini di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Apa makna dari innamal a'malu binniyat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dijelaskan oleh para ulama. Di sini kita melihat innamal a'malu binniyat. Sebelum kalimat niat ada huruf ba. Ba di sini disebut dengan ba musahabah namanya, yang artinya adalah berbarengan. Jadi kalau bisa kita pahami, jadi maknanya adalah sesungguhnya niat itu, amal itu berbarengan dengan niat. Jadi tidak akan pernah terpisahkan antara amal dengan niat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa contohnya? Misalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan kullul a'mali binniyat. Setiap amal itu dengan niat. Wa niyah bila amal yusabu 'alaiha. Tapi niat saja tanpa beramal maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahala dari niatnya tadi. Wal amalu bila niat haba. Dan amal tanpa niat artinya adalah sia-sia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi misalnya kita mau beribadah kepada Allah, contohnya sholat, kita harus niat kepada Allah untuk sholat. Dan juga di sini disampaikan oleh para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama itu sepakat niat itu posisinya, keberadaannya ada di dalam hati. Jadi niat itu ada di dalam hati. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita mau sholat, kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu kita sudah niat, karena sudah selaras antara niat dengan amal kita. Adapun perbedaan pendapat di antara para ulama tentang niat ini adalah melafazkannya. Jadi melafazkan niat itu ada khilaf di antara para ulama. Bahkan hukumnya itu hanya mustahab. Hukum dari melafazkan niat itu adalah mustahab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena melafazkan niat itu hanya sebagai pembantu, penolong, memperkuat niat kita. Contohnya seperti kita mau sholat, usolli nawaitu sholli sholat zuhur misal, kita melafazkan niat. Padahal itu hanya sekedar melafazkan untuk membantu kita, untuk membantu memperkuat niat saja, Bapak Ibu rahmati Allah. Pada dasarnya niat itu adanya di dalam hati. Jadi bukan dilafazkan. Niat itu pada dasarnya ada di dalam hati. Dan juga ada ungkapan yang mengatakan an-niyatu
yuhawwilul 'adat ilal ibadat. Niat ini mampu merubah dari kebiasaan menjadi ibadah. Maksudnya di sini adalah kebiasaan kita, contohnya makan. Kita makan tujuannya untuk apa? Biar bisa tegak punggung kita, biar bisa kita bekerja. Tapi kalau kita niatkan makan itu untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan berubah menjadi sebuah ibadah. Saya makan ini agar bisa kuat sholat. Saya minum dan makan agar bisa berpuasa, kuat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berubahlah kebiasaan tadi dari makan menjadi sebuah ibadah, dan dia ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lafaz ini berikutnya Nabi mengatakan wa innama likulli ma nawa, maka sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan tergantung dengan yang diniatkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, tergantung niat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contohnya kita bersedekah, niatnya untuk apa? Kalau misalnya niat untuk selain Allah, maka kita tidak akan mendapatkan kecuali sia-sia. Maka di sini wa innama likumri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya aja. Lalu di lafaz berikutnya Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana dia hijrahkan. Apa makna hijrah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hijrah itu artinya secara bahasa Arab intiqal, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Sedangkan secara syariat hijrah itu artinya adalah berpindah dari syirik kepada tauhid, atau berpindah dari yang namanya melakukan kebid'ahan kepada sunnah. Itu artinya hijrah secara syariat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita hijrah berubah misalnya dari maksiat kepada taat, maka kita akan mendapatkan sebagaimana kita niatkan. Kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kemudian di lafaz berikutnya dikatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Katanya, siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena ingin menikahi wanita yang dicintai, maka dia akan mendapatkan sebagaimana dihijrahkan. Jadi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan dari lafaz inilah sebabnya turun atau datangnya hadis innamal a'malu binniyat ini. Dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ada seseorang yang disebut namanya Ummu Qais, digelari Ummu Qais. Kenapa digelari Ummu Qais? Karena itu dia pengen menikahi seorang wanita. Lalu wanita ini memberikan syarat, jika kamu ingin menikahi saya, maka kamu harus hijrah terlebih dahulu. Makanya disebut di dalam sebuah hadis namanya muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena ingin menikahi Qais, Ummu Qais. Maka disebut dengan Ummu Qais Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka selaraslah dengan lafaz hadis ini wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan sebagaimana dihijrahkan. Jadi semuanya adalah tergantung dengan niat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.